jalan ini, lapos segala macam itu. Orang yang ngakunya ustadz ya, baru masuk Islam tahun 2006. Yahya Waloni ya. Ku tabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Mana dengan anjing yang tidak mengganggu? Ya anjing, kita nggak boleh berbuat zalim kepada binatang. Anjing yang tidak mengganggu, Lari pincang kakinya. dia najis. Di perut kita pun juga ada najis. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Yahya Waloni yang selalu membanggakan dirinya hebat. Wow, lebih hebat mana kau sama Allah, Yahya Waloni? Ya. Najis yang ada di anjing kalau nempel di baju nggak sah sholat. Kotoran kita kalau nempel baju kita juga nggak sah sholat kok. Laki itu menginjak pedal gasnya, mobil bergerak sedikit beringas, menyasar seekor anjing yang sama sekali nggak mengganggunya. Tali Bodi mobil membentur keras badan anjing tersebut. Rodanya menggilas anjing naas itu. Lalu terdengar bunyi krak, sebilah tulang patah. Kalau kambing saya rem. Seorang yang katanya pendakwah bergembira melihat penderitaan seekor anjing. Ia kini memamerkan perilaku kejinya di hadapan jemaah pendengarnya. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Pesannya jelas, jadilah umat seperti saya, seperti orang psikopat yang bisa tertawa senang melihat seekor makhluk ciptaan Allah menderita akibat ulahnya. Ini mana kasih sayang? Dan hendaknya kita berkasih sayang, dan Nabi diutus untuk memberi kasih sayang. Kita tentu ingat sebuah kisah klasik ketika Tuhan memaafkan seorang pelacur hanya karena ia dengan tulus memberi minum seekor anjing yang kehausan. Maka kisah seorang wanita yang dia adalah wanita yang tidak baik, kemudian dia berkasih sayang pada seekor anjing lalu diampuni oleh Allah. Sementara kisah baru Waloni yang menggilas anjing dengan sengaja, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sana? Berilah kasih sayang semua yang ada di muka bumi, maka ketahuilah yang di langit para malaikat pun berkasih sayang kepada Anda. Pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang menyebut dirinya sengaja menabrak anjing karena binatang yang dianggap najis dikecam warganet dan sejumlah ustadz lainnya. Salah satu tanggapan yang cukup menarik perhatian publik ialah tanggapan dari Ustadz Ahong. Ustadz Ahong menjelaskan pandangan sejumlah mazhab dalam Islam terhadap anjing. Ia juga menyampaikan sebuah cerita tentang pertemuan seorang sufi dengan seorang anjing. Di lain hal, dulu Ustadz Yahya Waloni juga memeluk agama Kristen. Kisah Ustadz Yahya Waloni pindah agama dia menceritakan dalam beberapa kesempatan ceramah. Ustadz Yahya Waloni pun mengganti nama dari Yahya Yopi menjadi Muhammad Yahya. Setelah masuk Islam, kini Ustadz Yahya Waloni dijuluki Ustadz Pansos. Bukan tanpa sebab, permintaan itu mengingat status Yahya sebelum menjadi penceramah, ia merupakan seorang pendeta. Sekarang, setelah memberikan tausiah, isi ceramah Yahya dianggap jauh dari nilai-nilai Islam. Peristiwa ceramah Ustadz Yahya ini harus juga menjadi peringatan kepada seluruh ormas Islam, baik itu NU, Muhammadiyah, Persis, dan juga MUI untuk memberikan pembinaan kepada para mu'alaf itu, sehingga tidak terjadi orang yang berbicara atas nama Islam tetapi sebenarnya jauh dari nilai-nilai Islam, kata anggota Komisi 8 Maman Imanul Haq kepada Suara pada Rabu 17 Februari 2021. Maman mengatakan pembinaan menjadi ilmu dan ajaran Islam yang mendalam menjadi penting dilakukan kepada para mu'alaf, terlebih mereka para mu'alaf yang turut menyampaikan pengalamannya melalui ceramah. Maman sendiri memaklumi semangat seorang mu'alaf untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun disayangkan jika ceramah yang diucapkan mereka justru intoleran, mengandung ujaran kebencian dan dilakukan secara membabi buta. Pembinaan ini penting karena rata-rata mu'alaf itu dengan semangat girah keislamannya akhirnya membabi buta dan tidak memiliki prinsip-prinsip dakwah yang toleran. Dakwah yang mengajak bukan mengejek. Dakwah yang memberikan nuansa ke dalam ilmu-ilmu keislaman. Jadi saya minta juga ormas-ormas itu melakukan pembinaan, kata Maman. Diketahui, Ustadz Yahya Waloni dikenal sebagai penceramah yang biasanya bertopik pada kristenisasi dan misionaris. Topik itu tentunya berhubungan dengan latar belakangnya sebelum masuk Islam. Dia adalah seorang pendeta.
Ustadz Yahya Waloni sebelumnya terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola AM Sinode GKI di Tanah Papua, wilayah 6 Sorong, Kaimana. Ceramahnya terkenal frontal dan belak-belakan, kerap kontroversial dengan topik utamanya misionaris dan kristenisasi. Yahya Waloni juga mendapat julukan sebagai Ustadz Pansos alias Panjat Sosial dari Denny Siregar karena gemar mengangkat teori tentang agamanya dulu sebagai jualan supaya pamornya meningkat di mata umat Islam. Padahal, apapun yang dikatakannya belum tentu memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Lewat penuturannya, Ustadz Yahya dalam beberapa ceramahnya, publik mengetahui kapan peristiwa Ustadz Yahya bersama keluarganya pindah Islam. Berdasarkan penuturannya, Yahya Waloni bersama istri memeluk Islam secara sah pada Rabu 11 Oktober 2006. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, melalui tuntunan Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Toli Komarudin Sofa. Setelah memeluk Islam, nama Yahya Yobi Waloni diganti menjadi Muhammad Yahya. Nama istrinya Luciana diganti menjadi Mutmainah. Nama anak-anaknya pun ikut diganti. Silviana diganti menjadi Nur Hidayah, Sarah menjadi Siti Sarah, dan Zakaria tetap menggunakan nama tersebut. Di sisi lain, politisi PDIP Dewi Tanjung kali ini meminta pertolongan kepada Majelis Ulama Indonesia. Dewi Tanjung meminta MUI untuk memblokir pendakwah yang bernama Ustadz Yahya Waloni yang dianggap menebarkan kebencian dan permusuhan. Permintaannya kepada MUI tersebut disampaikan Dewi Tanjung dalam cuitan media sosial Twitter miliknya pada Senin 15 Februari 2021. MUI, tolong blokir larang keras manusia yang bernama Yahya Waloni, tulis Dewi Tanjung dalam akun Twitternya @detanjung15. Dewi Tanjung yang kerap disapa Nyai ini pun menjelaskan bahwa Yahya Waloni berpraktek menjadi pendakwah atau ustadz, namun menuai permusuhan dalam setiap perkataannya. Berpraktek menjadi pendakwah atau ustadz, dia iblis yang menyerupai manusia, menebarkan kebencian dan permusuhan dalam setiap perkataannya, ujar Dewi Tanjung menambahkan. Tidak sampai di situ saja, Dewi Tanjung menuturkan bahwa yang dilakukan Yahya Waloni sangat mempermalukan dan merugikan nama Islam. Apa yang dilakukan sangat mempermalukan dan merugikan nama Islam yang rahmatan lil alamin, tutur Dewi Tanjung. Dalam cuitannya tersebut, Dewi pun sempat menyebut Yahya Waloni pindah haluan ke agama Islam karena tak laku menjadi pendeta. Ustadz abal-abal sok bela Islam guys, baru masuk Islam udah ngaku-ngaku jadi ustadz, tulis Dewi Tanjung. Mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali radhiyallahu an. Mereka bukan mu'allaf. Peduli saya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Tak peduli. Sekali suntik vaksin bayar. Jadi bisnis. Yang kedua jadi alat politik. Skenario politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya biang keroknya itu cuma satu. Nenek-nenek yang di Jakarta tuh yang kalau Anda ulama jangan menggunakan kata-kata yang tidak mendidik umat. Sudahlah Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Insya Allah saya siap. Kapan dan di mana saya siap. Jangan main nantang-nantang begitu.